Selamat pagi saudara-saudara, bagaimana kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau masih mempercayakan kembali satu hari untuk boleh kami lalui pada hari ini. Sebelum kami memulai dengan segala aktivitas, segala rencana kami sepanjang hari ini, kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya dengan benar. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasal 3, ayat 31 sampai dengan 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, untuk kita bisa mengenal dan memahami seseorang secara lebih baik, kita tentunya bisa bertanya kepada orang yang tinggal, orang yang bekerja sama dengan orang tersebut. Atau memang kita bisa saja langsung bertanya kepada orang tersebut secara pribadi. Nah, saudara, jawaban yang pasti dan benar tentang dirinya, tentang orang yang ditanya tadi, bergantung pada kualitas hubungan atau kedekatan antara orang itu dengan orang-orang lainnya. Hubungan yang akrab dan erat membuat orang bisa memberi penjelasan tentang pribadi orang tersebut dengan lebih detail. Karena kalau tidak, maka penjelasan yang diberikan hanya sebatas apa yang dilihat. Karena itu saudara, kita seringkali mendengar orang berkata, katanya dia itu begini. Sepertinya dia itu, atau kelihatannya sih dia itu begini dan begitu. Nah, saudara-saudara, jawaban-jawaban seperti tadi biasanya diucapkan di awal kalimat ketika ada yang bertanya tentang seseorang. Misalnya ditanya, mengapa kamu atau menurut kamu bagaimana sih orang itu? Dari jawaban yang didahului dengan kata-kata seperti tadi, sebenarnya memperlihatkan bahwa tidak ada kedekatan yang intim, tidak ada kedekatan yang akrab antara orang yang ditanya dan orang yang menjawabnya. Lain sekali kalau kita memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, yang intim dengan orang tersebut. Ketika ditanya seperti tadi, kita bisa langsung menjawab, oh, dia itu orangnya bisa dipercaya. Orang itu baik, suka menolong. Orang itu perhatian benar. Dia orangnya
cepat tersinggung. Dia orangnya baper. Atau dia itu orangnya penakut. Nah, saudara-saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca yang berisi kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Menurut Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dapat menjelaskan sang Bapa atau siapa Bapa yang telah mengutusnya. Siapa Bapa yang mengutus dirinya dalam dunia. Karena Yesus sungguh datang dan tinggal bersama Bapa. Ia dapat menjelaskan siapa Allah secara mendetail dengan segala kualitasnya. Maksudnya dengan segala kebaikannya, dengan segala keadilannya, dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala kehendak Bapanya. Dia bisa menjelaskan itu secara detail kepada para muridnya. Karena hubungannya yang sangat akrab dengan Bapa. Kalau boleh dibilang bagaimana Tuhan Yesus sejak anak-anak dia belajar di sinagoge. Dia belajar Taurat. Dia tahu isi kitab Taurat. Dalam kehidupannya sebagai manusia, Yesus seringkali datang kepada Bapa di dalam doanya. Dia mempunyai waktu khusus untuk berdoa. Dalam kehidupannya sebagai manusia, Yesus selalu mempersaksikan Bapa yang mengutusnya. Sehingga sekarang kita bisa mengenal siapa dan bagaimana Allah kita sesungguhnya melalui kehidupan Yesus ketika dia ada di tengah dunia. Kalau kita mau mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak membeda-bedakan orang, kita bisa lihat dari kehidupan Tuhan Yesus yang tidak pernah membeda-bedakan orang, yang tidak merasa malu ketika dia harus bergaul atau menyapa perempuan yang dianggap pezina. Dia mau bergaul dengan pemungut cukai. Dia tidak takut ketika harus bersama dengan atau menyapa orang kusta untuk disembuhkan. Dia tidak malu bergaul dengan atau makan bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai. Nah, saudara, dari kehidupan Yesus, kita bisa mengenal siapa Allah kita. Saudara, lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Seakrab apakah hubungan kita dengan Allah yang adalah Bapa kita? Sehingga kita juga bisa menceritakan, bisa mempersaksikan dalam hidup kita siapa Allah kita ini. Kita mampu menceritakan, menyaksikan siapa Allah yang kita percaya berdasarkan sesungguhnya adalah berdasarkan pengalaman dan juga pengenalan. Pengalaman hidup bersama dengan Dia. Bersama dengan Allah yang adalah Bapa kita. Kedekatan kita dengan Allah melalui pengalaman hidup bersama dengannya, bagaimana pengalaman berjalan bersama dengan Allah setiap hari, membuat sesungguhnya kita mampu menceritakan, mampu memberikan kesaksian. Siapa Allah? Allah adalah, bagi saya adalah Allah penolong. Kita bisa mempersaksikan itu. Misalnya kita bisa mempersaksikan ketika saya dalam kesulitan, Allah menolong saya. Bukan dengan melenyapkan kesulitan itu, tapi dengan memberikan hikmat. Dengan memberikan saya kekuatan. Dengan memberikan saya keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Misalnya kita mau mengatakan bahwa dalam pengalaman hidup kita Allah adalah pengasih. Allah adalah penyayang dan panjang sabar. Kita bisa mengatakan, mempersaksikan hal itu melalui pengalaman hidup kita. Bagaimana kita seringkali gagal dalam mencoba menjalankan apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan, Allah kita, dengan sabar, Dia terus mau menuntun dan menolong kita. Ketika kita menyadari akan keterbatasan kita, Dia mau menuntun kita. Sehingga dari hari ke hari hidup kita boleh dibaharui. Allah kita adalah Allah yang tidak menyukai dosa. Kita bisa belajar atau melihat dari pengalaman hidup kita. Ketika kita mulai salah jalan, kita ditegur, kita diingatkan oleh Allah bahwa itu tidak berkenan di hadapannya. Saudara-saudara,
Jadi bukan lagi hanya sekedar ketika kita mau menyaksikan siapa Allah kita, bukan lagi sekedar katanya Allah kita itu Allah yang pengasih. Bukan lagi hanya sekedar menurut Alkitab, tetapi menurut pengalaman hidup saya, Allah yang adalah Bapa saya ini benar-benar Allah yang mengasihi, Allah yang hadir. Saudara-saudara, karena pengenalan yang sejati tentang Allah, bukan hanya sekali lagi kita rajin membaca Alkitab, kita rajin membaca buku-buku teologi, mencari di internet, atau hanya mendengar dari orang lain saja. Tetapi karena kita senantiasa membangun relasi yang akrab, membangun relasi yang intim dengan Allah Bapa kita. Disitulah kita mengenal siapa Allah kita. Kita punya keakraban dalam perjalanan hidup kita. Punya pengalaman-pengalaman yang baik bersama dengan Allah. Inilah yang sekali lagi memampukan kita. Kemudian memberikan kesaksian tentang kebesaran kasih Allah kepada orang-orang sekitar kita, kepada dunia. Hingga pada akhirnya melalui kesaksian hidup kita, semakin banyak orang yang menerima keselamatan yang Allah tawarkan kepada semua manusia. Karena itu biarlah mari kita bersaksikan akan kebesaran kasih Allah melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, melalui perjalanan hidup kita setiap hari. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa Engkau sungguh adalah Allah yang begitu dekat dengan kami. Allah yang hidup, Allah yang bersama dengan kami. Menjalani kehidupan yang kami lalui, Engkau ada bersama dengan kami. Menghadapi tantangan, penderitaan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau selalu mau menggenggam, menuntun tangan kami. Terima kasih ya Bapa untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar. Dan biarlah setiap pengalaman hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh mempersaksikannya dalam hidup kami, melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang kami kerjakan, dan kami dalam kebersamaan kami dengan sesama. Supaya melalui semua itu, mereka juga boleh rindu untuk mengenal akan Engkau. Dan mereka juga boleh memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu dengan segala kerendahan hati, datang ke hadapan-Mu, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu di saat kami menjalani hidup ini. Supaya sungguh kami boleh memuliakan nama Tuhan. Melewati hari demi hari, kami boleh tetap dengan mata yang tertuju kepadamu, sehingga kami boleh tetap dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami mau mempercayakan sekali lagi hidup kami sepanjang hari ini, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin ada dalam pergumulan, yang ada dalam keadaan sakit. Engkau juga yang menyertai mereka, menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan memberkati.